Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya Sobat Ngulik? Semoga Sobat Ngulik tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari ya. Oke, kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi bersama aku Najwa Adinda dari Future Star X Center of Management IPB University. Nah, episode kali ini kita bakalan ngobrol dan mengulik lebih dalam yang pastinya seru dan juga inspiratif nih Sobat Ngulik. Nah, tentunya kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan bagi balita. Seru banget gak sih Sobat Ngulik? Jadi buat Sobat Ngulik yang pengen nih jadi calon orang tua yang baik, jangan di skip ya episode kali ini. Nah, karena sesuai nama kita ya Sobat Ngulik, yaitu ngopi alias ngobrol penuh inspirasi, jadinya kita bakal kedatangan seseorang yang sangat menginspirasi nih, tentunya di dunia parenting. Penasaran gak sih siapa tamunya? Oke, daripada nunggu lama-lama, mending langsung kita spill aja nih tamu spesial kita. Boleh nih, kita langsung sapa aja. Halo Kak Harumi Aini. Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam sudah diundang Kak. di studio podcast Wah, Ngulik. terima kasih juga nih Kak udah menyempatkan waktunya ya Kak. Udah boleh nih kita wawancara ini Kak. Oh, boleh, semoga bisa sharing-sharing ya. Amin Kak. Kalau untuk kabar Kak Harumi gimana nih Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Kira-kira udah siap belum nih Kak buat eh, ngasih informasi ke sobat ngulik lainnya nih Kak? Boleh, insya Allah. Oke, mantep karena Kak Harumi udah siap dan semangat banget nih Sobat Ngulik. Jadi kita langsung mulai ngopi podcast aja ya teman-teman. Boleh nih untuk Kak Harumi, Ya, kan karena sesuai pepatah ya Kak, tak kenal maka tak sayang. Karena kita sayang nih sama Kak Harumi, boleh nih Kak diceritain background Kak Harumi Kak? Oke, terima kasih Najwa. Terima kasih Sobat Ngulik semuanya. Perkenalkan, saya Harumi Aini. Saya senang banget kembali lagi ke manajemen karena saya juga alumni di sini. Hmm. Alumni manajemen angkatannya udah lumayan jebot, udah lumayan lama, angkatan 46. Nah, senang banget bisa balik lagi ke kampus dan sharing-sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Harumi Aini, lulus tahun 2013 dari Hmm. sini. Setelah lulus, alhamdulillah dapat first job itu sebagai manajemen trainee di PT Nestle Indonesia. Kemudian di situ nggak lama, cuma 1 tahun. Kemudian saya memutuskan pindah di IPB. Di IPB itu dulu saya sebagai project officer, ada kerjasama antara University of Maastricht sama IPB di dulu MB IPB, sekarang namanya SB ya, Wow. SB IPB. Nah, dulu di situ di bawah divisi Litbang gitu. Nah, setelah itu di situ 1 tahun saya sambil mencari-cari beasiswa S2 karena cita-cita saya waktu itu pengen melanjutkan S2 di luar. Alhamdulillah dapat rezeki dari beasiswa dari New Zealand 8 NZ8 dari pemerintah New Zealand. Jadi 2017 saya berangkat ke New Zealand untuk melanjutkan S2. Waktu itu ngambil bidang agri-commerce. Seperti itu. Nah, sekitar 2 tahun S2 lalu kembali lagi ke Indonesia. Seperti itu. Hmm. Anak saya udah 2, Alhamdulillah. Yang pertama udah kelas 2 SD, yang satu yang terakhir masih usia 3 tahun. Hmm. Seperti itu. Oke, teman-teman bisa didengar ya teman-teman. Keren banget gak sih narasumber kita kali ini? Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran boleh nih dikepoin Kak Haruminya. Nah, kalau boleh tahu Kak Harumi ini merupakan owner dari Kia Kids, betul Kak? Iya, betul. Benar banget teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih Kak Harumi ini jadi di IPB University khususnya di Departemen Manajemen ada klub namanya IPB Marketing. Nah Kak Harumi ini merupakan salah satu pencetusnya ya Kak. Benar Iya, Kak? jadi dulu tahun berapa ya, itu waktu saya masih mahasiswa aktif di Komet. Nah, Komet di divisi marketing. Suka ikut lomba-lomba marketing, bisnis competition. Nah, waktu itu salah satu proker kami adalah membuat marketing club untuk Hmm. membina adik-adik kelas agar bisa melanjutkan kami ikut lomba-lomba, bisnis competition
competition, bikin bisnis plan dan seperti itu. Jadi pembinaan rutin. Dan senang banget tadi habis ngobrol-ngobrol, ternyata alhamdulillah marketing club sekarang udah berkembang Iya, Kak. besar ya. Bukan hanya untuk internal manajemen, tapi Tapi udah untuk eksternalnya, eksternal, udah gitu. IPB dan mau bikin competition sendiri ya, Iya, jadi Kak. panitianya. Aduh, senang banget. Ternyata apa yang dulu dibangun bisa berkembang sampai sebesar Iya ini. dong. Keren, tepuk tangan untuk Sumpah. Departemen Manajemen. Iya. Jadi keren banget ya teman-teman Kak Harumi ini. Jadi uh, dari apa yang Kak Harumi dapat direalisasikan dengan membangun Kia Kids ya Kak. Mantap banget nih Kak. Jadi boleh nggak sih Kak diceritain Kak Sobat Ngulik lainnya gimana sih Kak awal berdirinya Kia Kids ini Kak? Ah iya, oke. Jadi tahun 2018 akhir saya pulang dari New Zealand kan. Lalu, nah saya tuh S2 tuh dulu cita-citanya pengen jadi dosen seperti itu. Jadi saya ambil S2 di luar. Nah, tapi pulang dari New Zealand, anak saya waktu itu masih kecil, baru mau 3 tahun. Saya merasa, kayaknya pengen spend time lebih banyak sama anak saya dulu. Karena udah ditinggal sama kuliah kan, ikut sih suami sama anak saya ikut di New Zealand. Tapi kan masuk daycare sehari-harinya. Saya lebih banyak sibuk dengan kuliah, dengan tesis gitu ya, sering lembur dan sebagai macam. Nah, anak saya pengen lebih banyak spend time dulu sama anak, jadi nggak mau masukin anak ke sekolah, tapi pengen membersamai anak dulu di rumah. Nah, maka dari itu saya memutuskan untuk pengen ini sekolah-sekolahan aja gitu sama anak di rumah gitu. Tapi saya bingung, nggak ada panduannya waktu itu gimana ya. Pengen ngajarin anak, tapi kan background saya bukan pendidikan usia dini gitu ya, manajemen backgroundnya gitu. Akhirnya saya ikut-ikut belajar-belajar online, ikut seminar dan sebagainya. Akhirnya punyalah ide untuk membuat homeschooling ala-ala gitu untuk anak saya. Nah, biar terarah, saya bikin ini nyusun sendiri gitu apa aja sih lesson plan atau kurikulum yang harus dicapai anak saya itu pada usia 3 tahun waktu itu. Nah, saya desain template-nya, saya upload di blog. Waktu itu saya punya blog. Nah, ternyata rame gitu. Banyak yang download. Dan saya kebetulan punya Instagram juga. Jadi sejak anak saya lahir tuh saya suka aktif sharing tentang parenting di Instagram. Mungkin bisa di-follow Instagramnya @baby. Ya Sobat Ngulik Iya, lainnya. nah jadi saya share di Instagram juga ternyata rame banget yang tertarik karena banyak ibu-ibu yang merasakan sama kebutuhannya gitu. Daripada anak main HP terus, nonton terus, gadget terus gitu kan, lebih baik diberikan permainan-permainan atau aktivitas yang bisa mengedukasi anak. Tapi kadang habis ide gitu, apalagi ya gitu. Maka dari itu uh, banyak yang terbantu dengan ini. Nah, awalnya saya belum jual gitu, masih free di blog gitu. Malah saya membuat produk pertamanya itu ini buku buku anak ini tentang aktivitas aku suka makanan sehat gitu. Jadi satu paket aktivitas macam-macam isinya permainan anak karena kebetulan saya juga suka sharing tentang MPASI atau makanan anak gitu di Instagram saya. Nah, itu produk pertamanya Kia Kids awalnya. Nah, alhamdulillah dari situ saya merekrut reseller, kerjasama dengan online shop seperti itu semua secara online aja penjualannya. Alhamdulillah rame gitu. Waktu itu kami cetak 500 pieces produk. Nah, cuman waktu itu saya hamil, kemudian hamil anak kedua gitu. Terus Kia Kids-nya sempat off dulu karena saya fokus kehamilan. Terus anak juga waktu itu mulai masuk TK gitu. Nah, saat anak saya umur 2 tahun, baru saya bikin lagi kurikulum. Jadi anak saya belum saya masukin sekolah, homeschooling lagi ke anak kedua ini. Nah, dari situ saya baru tuh menyempurnakan kurikulum homeschoolingnya, dibikin printablesnya, lesson plan-nya yang lebih komprehensif. Kemudian saya jual gitu. Nah, seperti ini kurikulum homeschoolingnya dikembangkan bukan cuma usia 3 tahun tapi ada 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5 tahun. Jadi fokusnya ke pendidikan anak usia dini, jadi balita ya di bawah 5 tahun. Nah, jadi ini kita jual itu dalam bentuk soft file dan print out. Jadi dalam bentuk buku gini. Nah, kan ini udah ada
printablesnya bisa langsung dipakai ya sama orang tua. Atau kalau yang misalnya jauh, mahal ongkirnya, atau mereka punya printer sendiri di rumah, bisa beli soft filenya aja, jadi lebih murah dalam bentuk PDF. Jadi mereka bisa ngeprint sendiri di rumah seperti itu. Ya alhamdulillah ternyata peminatnya banyak banget gitu. Dari yang awalnya saya share di Instagram, kemudian saya kerjasama dengan influencer-influencer atau selebgram parenting di Instagram. Wah, itu ternyata juga rame banget gitu ya, penjualannya lumayan jadi bertambah setiap bulannya gitu. Kemudian saya juga punya program affiliate. Jadi kebetulan Kia Kids ini kita punya websitenya sendiri. Nah, orang kayak Shopee affiliate gitu mungkin pernah tahu ya. Jadi orang tinggal share linknya. Nanti kalau customer ngeklik, nah dari penjualannya itu mereka bisa dapat komisi seperti itu. Sekitar sekarang affiliate kami hampir 200 orang seperti itu. Dan penjualannya ya kami di Instagram, di Shopee, Tokopedia, lewat affiliate dan kerjasama sama reseller juga seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang. Seneng banget karyawan kami sekarang ada sekitar 7 karyawan tetapnya dan ada mitra-mitra marketing juga. Dan alhamdulillah bulan lalu tuh omset kami bisa mencapai 200 juta. Alhamdulillah. Gak nyangka banget gitu. Ternyata dari hal yang dari eh, untuk pribadi saya sendiri ternyata diminati oleh begitu banyak ibu-ibu di Indonesia karena ternyata relate dengan kebutuhan mereka untuk anak-anak mereka seperti itu. Oke, mantap banget, Kak. Berarti awal mulanya tuh ngeliat dari keresahan ya, Kak. Ya, Habis itu akhirnya mencari solusi. Ya Allah, Kak, keren banget. Jadi buat Sobat Ngulik, ini bisa dilihat ya Sobat Ngulik produknya. Jadi kalau misalnya mau beli, langsung kemana, Kak? bisa di Instagram Nah, bisa. @kia.kids. Nah, bisa ke situ ya Sobat Ngulik. Oke nih, Kak. Kalau misalnya menurut Kak Harumi sendiri, pentingnya pendidikan bagi balita tuh kayak gimana sih, Kak? Nah, mungkin pendidikan balita itu kadang dianggap sepele ya. Iya, Kak. Yang penting tuh anak nanti mau masuk sekolah, yang penting bisa baca, tulis, hitung gitu aja. Jadi banyak orang tua yang ya udah belum usia apa TK belum itu biarin aja main seperti biasa gitu. Nanti tinggal dilesin aja les calistung yang abis itu bisa deh masuk SD. Kebanyakan orang tua berpikir seperti itu. Tapi ternyata usia balita itu kan otaknya sedang berkembang pesat ya dan sering disebut sebagai golden age ya. Mungkin sering dengar ya golden age itu. Nah, tidak hanya sisi kognitif anak saja yang harus diperhatikan gitu, tapi banyak aspek-aspek perkembangan lain, pertumbuhan lain yang harus matang dulu sebelum si anak siap untuk sekolah. Seperti contohnya ada aspek motorik halus, aspek motorik kasar, aspek kognitif, aspek sosial, emosional, kemandirian anak, practical life skill, kemampuan bahasa. Nah, itu semua jarang maksudnya kalau orang tua yang awam gitu yang tidak aktif di dunia parenting mungkin tidak memperhatikan itu secara seksama gitu. Padahal jika semua aspek itu terintegrasi dan terstimulasi dengan baik, maka baru anak itu akan siap untuk belajar calistung, baru anak itu akan siap untuk masuk ke dunia sekolah. Jadi di bawah usia 5 tahun kelihatannya masih main-main aja gitu. Tapi ternyata anak banyak belajar justru dari mainnya mereka itu. Tapi main yang seperti apa? Main juga ada main yang terarah seperti itu. Jadi kalau orang tua masukin ke TK gitu ya, TK mah isinya main, memang gitu. Tapi di TK itu sudah disesuaikan dengan mainnya itu ada tujuannya gitu. Permainan ini tujuannya apa? Untuk menstimulasi aspek apa? Aspek ini akan bagus untuk nanti perkembangan apa? Nah, itu jarang yang orang tua concern seperti itu. Nah, maka dari itu di kurikulum saya ini saya bikin milestone sesuai usianya. Jadi apa aja yang harus anak ini capai dari sisi misalnya moral dan agamanya, dari sisi motorik kasarnya, apa aja indikator-indikator yang harus dicapainya. Nah, lalu aktivitas-aktivitas atau lesson plan yang tersedia di sini udah disesuaikan dengan milestone sesuai usianya seperti itu. Jadi nggak cuma lembar kerja nulis-nulis aja gitu, tapi banyak aktivitas permainan-permainan yang bisa menstimulasi itu sehingga
ketika anak sudah puas bermain, sudah terstimulasi, terintegrasi dengan baik, baru anak itu akan siap dan akan bagus nanti akademis ke depannya gitu. Oke. Berarti ibaratnya tuh kayak ini ya Kak, walaupun balita tuh main sambil belajar ya Iya, Kak. jadi main sambil belajar tuh benar-benar, tapi nggak sekedar main gitu aja gitu. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang memang menstimulasi anak. Jadi misalnya ada anak yang di SD-nya itu susah menulis gitu ya. Tulisannya jelek atau dia huruf-huruf masih tertukar-tukar atau tidak bisa tekanan pensil dengan baik. Nah, itu tuh pengaruhnya karena dulu balitanya kurang terstimulasi dengan baik. Koordinasi jari dan tangan dan ototnya itu kurang berkembang dengan baik. Stimulasinya apa? Main apa plastisin atau play-doh gitu. Anak yang jarang kotor-kotoran, jarang terstimulasi terpapar dengan hal itu, nah kaku nanti di saat menulis pun, saat menggunting, saat apa pekerjaan-pekerjaan nanti saat dia udah SD misalnya, itu akan sulit dia mengikutinya gitu. Nah, maka dari itu harus kita concern semua aspek itu gitu. Oke Kak, mantap banget Kak. Terus kalau misalnya tadi aku lihat ya Kak, kurikulumnya itu kayak tertata banget Kak, kayak ada tahun-tahunnya gitu ya Kak. Nih, kalau misalnya cara mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan dan minat balita tuh gimana sih Kak? Terus ada nggak sih Kak kolaborasi dengan pendidikan atau psikolog anak nih Kak? Ya, Karena kan aku lihat tadi bagus banget Kak kurikulumnya serius Kak. terima Bagus kasih. banget Kak. Iya, kalau apa namanya dalam penyusunan ini pastinya mencari sumber-sumber referensi yang dari ahlinya ya, dari buku-buku, dari apa narasumber kayak seminar, dari psikolog, referensi-referensi yang saya ambil ini sesuai dengan panduan kurikulum dari Diknas. Jadi sesuai. Nah, orang tua kan awam mungkin nggak tahu ya, padahal panduan Diknas itu bisa diakses secara umum di internet gitu ya, bisa kita baca, kita pelajari. Cuman kan tidak semua orang tua mungkin paham. Maka dari itu saya susun sesederhana mungkin agar orang tua bisa mengaplikasikannya dengan mudah di rumah gitu dengan membaca lesson plan yang ada gitu. Tapi berdasarkan sesuai panduan dari Diknas itu. Karena dari Diknas pun sebenarnya sudah lengkap gitu. Nah, kalau sekolah-sekolah atau playgroup-playgroup mungkin mereka sudah mengikuti. Nah, kalau ini sebetulnya pendidikan informal ya, bukan lembaga formal. Pendidikan homeschoolingnya ini informal, tapi disesuaikan dengan patokan yang sudah dikeluarkan oleh Diknas seperti itu. Nah, untuk panduan hariannya itu kami ada grup Telegram. Jadi orang tua yang sudah membeli kurikulum ini bisa gabung di join di grup Telegram. Di situ ada guru PAUD-nya yang apa namanya membina setiap hari. Jadi kalau orang tua mau ada pertanyaan, sharing-sharing, lalu ada panduan aktivitasnya, pengerjaannya seperti apa itu ada di grupnya itu seperti itu. Mantap, berarti referensinya itu dari Diknas ya Kak. Ya, Terus jadi juga buat grup ya Kak, biar orang tua kalau nanya-nanya tuh gampang gitu ya iya, Kak. jadi karena saya bukan tenaga pendidik ya, bukan Hmm. basic akademisnya bukan, jadi makanya saya rekrut ada guru yang emang apa ahlinya di situ yang bisa mendampingi para orang tua. Jadi ini kurikulumnya ini kami bikin dalam satu modul itu satu semester. Jadi menyesuaikan usia anak gitu ya. Jadi kalau bisa beli lengkap untuk 2 semester gitu, untuk 1 tahun full gitu, ada panduannya daripada masuk ke misalnya ke playgroup ya. Kan ini playgroup atau kelompok bermain kalau di sekolah. Nah, mungkin tidak semua orang tua punya budget yang sama untuk memasukkan anak ke sekolah usia dini karena jujur usia dini itu malah mahal, lumayan mahal harga apa namanya sekolahnya gitu. Ada uang pakalnya, uang SPP bulanannya gitu. Nah, ini beli sekali aja udah bisa untuk 1 bulan gitu. Tapi dengan catatan orang tua yang aktif mendampingi anak gitu ya, karena ini orang tua sebagai fasilitator utamanya. Jadi ada bonding juga antara anak sama orang tua gitu. Oke Kak, aku penasaran Kak. Jadi yang beli di Kia Kids ini nggak, kalau misalnya beli nggak langsung dibiarin aja ya Kak, tapi kayak dikasih gurunya gitu ya Kak.
Jadi gurunya bukan bukan intensif ada Oh, pertemuan gitu enggak. Jadi ini fasilitator utama tetap orang tua hmm. yang mendampingi anak, mengajarkan anak di rumah, tapi dipandu hariannya oleh ada pendamping kami itu. Jadi kalau mau nanya-nanya atau dikasih lihat cara misalnya video panduannya atau petunjuknya itu ada gurunya di grup itu seperti itu. Oke, mantap nih Sobat Ngulik. Jadi bisa didengar ya Sobat Ngulik. Jadi kalau misalnya beli itu kita juga bisa nanya-nanya. Jadi bukan sekedar beli habis itu lost kontak sama pembelinya ya Kak. Benar. Oke, mantap nih Kak. Kalau misalnya menurut Kakak nih gimana sih Kak cara mengukur kesuksesan atau dampak dari mengikuti kurikulum ini Kak? Iya. Jadi tadi tuh di awal kami ada checklist milestone. Nah, Hmm. jadi saat pertama orang tua beli kurikulum ini, nah dia checklist secara mandiri. Nah, ada checklist-checklist di sini, mereka cek anak saya udah bisa ini belum, misalnya melempar sesuatu secara terarah gitu. Hmm. Sudah baik berkembang atau belum gitu. Kemudian misalnya kalau bahasa. Nah, aspek bahasa sudah mengerti dua perintah yang diberikan bersamaan belum gitu. Nah, jadi ini ada semua ada 7 aspek. Orang tua evaluasi dulu di awal mana-mana aja yang belum tercapai gitu. Nah, nanti setelah 1 semester menjalankan lesson plan yang ada di sini, kan di sini. Nah, ini per apa namanya per pekan ada temanya. Nah, orang tua tinggal mengikuti. Di sini sudah dijelaskan aktivitasnya apa, permainannya apa sesuai tema pekanan. Nah, ini juga sudah di relate. Jadi dalam 1 bulan ini sudah ada aktivitas bahasanya, ada aktivitas motoriknya, seperti itu ya. Nah, nanti setelah udah selesai menyelesaikan 1 modul, dievaluasi kembali mana aja sih yang udah tercapai, yang belum kemarin tercapai, akhirnya sudah bisa belum anak itu gitu. Nanti kalau seiring bertambah usia, bisa naik ke modul berikutnya. Nah, nanti di modul berikutnya checklist milestone-nya beda lagi gitu. Nah, anak ini udah mencapai belum nih di usia itu. Nah, itu salah indikator-indikator yang bisa menunjukkan keberhasilan apa sesuai usia dia kayak gitu. Nah, kami juga melakukan survei untuk kepada customer atau pembeli-pembeli kami. Ada survei kemarin kami lakukan menurut apa sih sejauh mana merasakan manfaat dari misalnya dari segi benar gak sih kurikulum kami ini bisa mengurangi waktu screen time atau gadget anak gitu. Benar gak bermanfaat untuk eh, menambah ide aktivitas di rumah atau menambah eh, kemampuan motorik anak. Nah, alhamdulillah sekitar 75 sampai 80% orang tua merasakan sudah membantu sekali mereka untuk meningkatkan kemampuan anak-anak mereka seperti itu. Oke, Kak, mantap. Berarti ini ya Kak dari checklist dan juga evaluasi. Oke Kak, aku penasaran lagi nih Kak. Ini batas maksimum umurnya berapa sih Kak? Oh gitu. Kalau saat ini saya baru fokus ke balita. Jadi Balita aja. Oke. jadi untuk kurikulum homeschooling ini baru ada sampai usia 2 sampai 5 tahun aja. Hmm. Karena asumsinya kalau udah 5 tahun itu biasanya udah masuk ke usia TK gitu. Hmm. Nah, TK biasanya orang tua lebih banyak yang memasukkan anak ke sekolah Sekolah. formal. Nah, yang di bawah TK itu biasanya tidak semua orang tua memasukkan ke playgroup. Kadang Hmm. ada yang berpikir, ah masih terlalu kecil, masih usia dini, kasihan, nanti takut bosan di sekolah. Ada yang juga mungkin berpikiran dengan budget tadi ya, Hmm. ah sayanglah uangnya ditabung dulu untuk nanti masuk TK aja gitu. Nah, maka dari itu karena banyak yang masih di rumah aja anaknya, tapi kadang juga ya mati ide itu, Hmm. apalagi nih anak dikasih mainan apa lagi nih? Karena kalau mainan yang beli gitu ya, Iya. mainan-mainan itu anak sedikit aja bosen, seringnya bosen gitu, baru dimainin bentar bosen, nanti beli lagi kan sayang. Nah kalau aktivitas-aktivitas di sini banyak yang pakai bahan-bahan yang ada aja di rumah gitu, kayak apa namanya? Kertas warna, misalnya pakai batu-batuan, kayu, atau air, pasir, atau bahan-bahan kardus yang bisa gampang dipakai, diolah sendiri oleh orang tua di rumah gitu, murah meriah gitu. Gak harus pendidikan anak tuh gak harus mahal-mahal gitu, asal orang tuanya mau aktif
terlibat gitu. Oke Kak, mantap. Berarti bahan-bahannya juga bisa didapetin dengan mudah ya Kak sama orang tua. Oke Kak. Oh ya, tadi untuk usia ya, maaf. Iya Kak. Jadi kalau untuk yang homeschooling tadi baru sampai usia 5 tahun. Hmm. Tapi kalau kami kan di Kia Kids ada produk-produk lain juga gitu. Nah, itu ada yang bisa untuk usia lebih dari 5 tahun. Kalau produk lainnya, kayak misalnya yang tadi yang edukasi makanan sehat itu bisa dari mulai anak baru mau mulai makan, baru mulai MPASI, sampai sekitar SD kelas 2 tuh juga masih bisa. Karena ada permainan-permainannya edukasi kayak memisahkan mana nih makanan yang sehat, mana makanan yang kurang sehat. Lalu ada buku-buku aktivitas wipe and clean seperti itu juga masih cocok dipakai oleh kakaknya misalnya. Jadi ada orang tua yang kadang tuh beli kurikulum homeschooling langsung sepaket gitu karena ada adiknya yang umur 2 tahun, ada kakaknya yang umur 5 tahun gitu. Nah, lalu ada misalnya buku ini adik baruku. Nah, kebanyakan produk-produk di Kia Kids ini semua dari pengalaman saya pribadi gitu. Iya, jadi untuk kebutuhan saya sendiri ternyata banyak yang apa ibu atau orang tua yang relate gitu. Karena fase yang sama kayak ini contohnya adik baruku. Nah, ini waktu anak pertama saya mau punya adik, saya beride bikin buku ini untuk mensounding dia gimana biar nggak cemburu sama adik barunya karena nanti ibu kan bakal lebih banyak fokus waktunya terbagi ke adiknya yang masih bayi gitu ya. Gimana dia tahu meregulasi emosinya ketika ada adik baru, dia mungkin dia sedih, dia kecewa, dia cemburu dan sebagainya. Nah, ini saya coba buat dan alhamdulillah mungkin relate dengan ibu-ibu lain juga. Terus ada produk lain misalnya toilet training kit. Nah, waktu anak saya mau toilet training gitu, lepas diapers, saya bikinlah produk itu karena berhasil untuk anak saya coba jual juga. Nah, jadi kebanyakan produk-produk itu ya yang relate, yang saya pakai sendiri, akhirnya saya coba share juga untuk ibu-ibu yang lain seperti itu. Oke Kak, berarti ada beberapa produk yang bisa digunain lebih dari Iya, 5 tahun ya Kak. betul. Oke mantap Kak. Terus kan kalau misalnya dalam pendidikan itu lingkungan penting banget ya Kak. Betul, iya. Nah kalau menurut Kakak nih gimana sih Kak cara nyiptain lingkungan belajar yang menarik dan juga interaktif gitu bagi balita Kak? Nah, kalau apa namanya belajarnya balita kan kayak tadi saya bilang itu dari bermain. Jadi memang kita yang orang tua yang harus memfasilitasi anak dengan lingkungan yang mainan itu nggak harus yang tadi saya bilang nggak harus mewah, nggak harus bagus, nggak harus canggih gitu. Tapi ada mainan-mainan ya seperti balok-balok kayu itu malah bisa apa namanya meningkatkan imajinasi anak dan terpakai lama gitu. Jadi kita sediakan aja pojok bermain seperti itu, yang kita berikan mainan-mainan yang eh, bisa menstimulasi mereka. Nah, ada waktunya anak bermain terstruktur, ada waktunya anak bermain bebas. Nah, dua-duanya anak belajar gitu dari bermain. Yang penting apa namanya kita sudah memfasilitasi itu sebagai orang tua dan kita orang tua juga ikut aktif. Ada waktunya kita fokus bermain sama anak karena di situ akan terbentuk bonding dan kecerdasan anak juga akan muncul dari bonding orang tua dengan anak itu. Walaupun orang tuanya kerja misalnya gitu, 15 menit aja di fokus membersamai anak saat main gitu. Nah, itu akan sangat bermanfaat banget bagi si anak itu. Jadi walaupun orang tua kerja gitu ya bisa nggak saya ada banyak juga ada berdasarkan survei kami kemarin ya memang rata-rata mayoritas ibu rumah tangga yang membeli ini tapi ada juga orang tua bekerja yang ya mereka menyempatkan di misalnya pagi sebelum berangkat atau sore atau malam hari setelah mereka pulang karena aktivitas-aktivitas di sini pun nggak butuh waktu yang lama karena rentang fokus balita memang masih pendek gitu jadi walaupun pendek atau walaupun sebentar tapi berkualitas gitu dan kita benar-benar fokus membersamai anak itu gitu seperti itu. Oke Kak, berarti kalau misalnya untuk tadi wanita pekerja nggak ada waktu khusus ya Kak, jadi boleh pagi atau malam ya Kak. Yang penting 15 menit fokus ke Ya, anaknya gitu ya Kak. jadi kelebihan dari kami juga itu fleksibel gitu. Jadi kami nggak ada jadwal khusus.
itu benar-benar diserahkan kepada masing-masing orang tua dan anak aja enaknya kapan gitu mengerjakan ini gitu. Cuma sebagai ada panduan aja biar nggak bingung tiap harinya mau ngapain lagi gitu. Jadi ada program-program lain misalnya yang sejenis ya pendidik produk untuk usia balita sejenis mereka tapi kayak buka kelas gitu. Jadi ada misalnya Zoom-nya gitu. Nah, tapi kan kalau itu terikat waktunya ya dengan penyelenggaranya gitu. Mereka harus ikut Zoom-nya waktunya. Nah, kalau ini lebih fleksibel gitu. Oke Kak, kalau misalnya dari tadi kita dengar ya Sobat Ngulik, itu kayaknya lancar banget nih Kak. Kia Kids nih kayak bisnisnya wah lurus aja kayak Waduh. mantep banget nih Kak. Tapi kira-kira ada nggak sih Kak kendala yang dihadapi Kia Kids dan gimana sih Kak cara ngadepinnya kalau dari Kak Harumi sendiri? Kalau bilang mulus sih nggak juga ya, karena setiap bisnis kan pasti ya ada Ada up kendalanya. and down-nya, kita nggak langsung besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal tuh saya ngerjain ini bener-bener berdua sama suami aja gitu. Belum punya karyawan, belum ini. Nah, kebetulan saya di bidang apa? Saya yang desain, saya yang bikin produknya. Suami yang lebih ke IT, lebih ke ngurusin produksinya gitu. Jadi suami yang bikinin websitenya, kemudian sistem afiliasinya tadi itu, jadi memudahkan lah, jadi nggak manual, nggak repot gitu. Kemudian eh, apa namanya kendala-kendalanya ya biasanya di produksi sih, karena kebetulan kan kami belum punya mesin cetak sendiri, jadi masih pakai vendor supplier gitu ya di percetakan. Nah, jadi ketika waktu itu kami mulai kerjasama dengan influencer selebgram itu ternyata waktu itu meledak gitu ya, maksudnya alhamdulillah tiba-tiba besar gitu ya melalui selebgram itu gitu. Nah, dari situ ternyata peminatnya banyak, nah produksinya masih kejar-kejaran waktu Hmm. itu. Dan kami waktu itu belum punya kantor, jadi masih di rumah gitu. Jadi masih di rumah, kalau packing tuh masih di teras, kalau hujan angkut-angkut masuk ke dalam. Jadi apa tuh produk-produk apa kemasan tuh masih di ruang tamu di rumah, pokoknya masih berantakan kayak gitu. Nah, itu mulai situ mulai agak keteteran produksinya karena kan ya pengennya ready gitu ya, nggak pengennya ngasih pelayanan terbaik ke customer, mereka nggak nunggu lama gitu ya. Nah, waktu itu packing juga masih berdua sama suami doang gitu. Akhirnya mulailah merekrut tenaga kerja buat bantu packing. Lalu alhamdulillah makin naik, kayaknya kita butuh bantuan lagi nih. Akhirnya oh, mungkin masalahnya juga di ini di tenaga kerja itu karena udah cocok, ternyata dia keluar gitu, dia pindah atau gimana gitu, nyari lagi. Berarti kan kalau nyari lagi ngajarin lagi dari awal. Nah, lebih ke SDM itu sih. Terus, nah, alhamdulillah kita ngerasa di rumah udah full, kita ngerasa butuh tempat. Nah, kita akhirnya sewa tempat untuk jadi kantor kami gitu. Nah, alhamdulillah udah ada tempat, udah bisa nyetok banyak. Tadinya kita kejar-kejaran tiap hari, suami tuh bolak-balik ke percetakan gitu. Karena nyetak dikit-dikit gitu biar ada terus stoknya biar cepet. Nah, alhamdulillah modal udah kekumpul, kita bisa nyetak offset, bisa nyetak banyak, udah ada kantor, bisa nyetok. Dan di situ jadi agak lumayan lebih santai. Nah, akhirnya saya juga merekrut supervisor atau apa. Oh, ada admin ini dulu, admin WA. Karena saya udah nggak sanggup balesin sendiri satu-satu. Ada admin, kemudian ada supervisor, kemudian akhirnya suami juga merekrut tim marketing dari teman-temannya yang membantu lewat ads gitu. Nah, di situ ya kendalanya sih mungkin ya itu ya lebih ke human resource-nya itu tadi. Jadi udah ada cocok kayak supervisornya udah oke nih, udah berjalan beberapa bulan udah bagus. Ternyata dia pindah kota gitu, jadi keluar, jadi harus nyari lagi gitu. Nah, itu yang agak susah cari yang cocok gitu ya, dan harus benar-benar ngajarin dan bisa continue. Kita tinggal memonitor pekerjaan yang udah kita amanahin ke mereka gitu. Tuh sama ya eh, waktu sih, karena kan saya ya ibu rumah tangga lah bisa dibilang gitu. Saya nggak ada pengasuh anak saya, jadi bener-bener di kantor tuh ya anak saya ikut di kantor sambil bawa mainan, saya sambil ngerjain ya anak saya di sebelah gitu sambil kadang-kadang kalau lagi rewel ya ngasuh anak dulu. Jadi untuk
apa namanya pengembangannya ya agak lebih santai karena mengikuti waktu saya yang fleksibel juga gitu. Nah, mudah-mudahan sih ke depannya bisa lebih profesional, bisa merekrut lebih banyak lagi karyawan yang bisa membantu mengembangin kami produk kami gitu. Nah, berarti di balik suksesnya Kia Kids ini lika-likunya banyak ya Kak? Banyak banget ya. Oke. Sobat Ngulik nggak kerasa nih. Oke, mungkin aku pengen nanya lagi nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak strategi pemasaran yang dilakuin Kia Kids ini untuk menjangkau orang tua yang tertarik pada program edukasi untuk balita Kak? Kayak cara tahu orang tua tertarik sama edukasinya tuh gimana Kak? Cara taunya Kak? Ya jadi kalau yang ini sih cara taunya waktu itu nggak sengaja ya bisa dibilang karena ketika saya upload di blog, share di IG ternyata rame banget gitu. Rame banget yang tertarik gitu. Eh, Mungkin tapi pernah juga saya ada ngeluarin produk gitu yang saya kira oh kayaknya bakal oke nih, tapi ternyata nggak begitu banyak peminatnya gitu. Jadi memang untuk tahu apa ya sebelum meluncurkan launch produk itu kita juga harus ngeliat apa tren gitu ya. Maksudnya kita harus peka juga gitu yang lagi dibutuhkan oleh para orang tua tuh apa sih gitu. Atau bisa melewat survei seperti itu. Kayak kemarin di survei yang saya lakuin, saya juga tulis kira-kira butuh apa lagi nih produk yang sedang Anda butuhkan gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan produk yang sesuai dan bisa menjawab atau menjadi solusi kebutuhan orang tua gitu. Atau dengan melihat pesaing gitu. Misalnya pesaing nih produknya seperti ini nih. Wah, rame banget nih laku gitu. Bukan berarti kita kemudian tiru atau duplikat begitu aja, tapi kita melihat kekurangan produk itu apa sih? Nah, kita sempurnakan, kita maksudnya memberikan nilai tambah gitu. Ternyata produk ini, oh diminati banget nih, laku banget nih, tapi dia baru ada fitur ABC. Nah, kita menawarkan suatu fitur lain gitu dari produk kita, misalnya ada ABCDE misalnya gitu, ada layanan ini atau ada bonusnya ini gitu. Nah, itu yang akan menjadi daya tarik orang tua untuk memilih mainan edukasi atau buku edukasi dari kita sebagai ini ya owner bisnisnya gitu. Jadi harus pinter-pinter melihat peluang. Jadi yaitu tadi dari kebutuhan, kemudian juga dari tren. Karena kita bisa lihat di tren juga. Nah, kalau itu sebenarnya kalau bisa suami saya itu yang lebih ngerti ya kalau data-data di marketplace, di sosial media itu sebenarnya bisa kita generate gitu. Kemudian nanti ada statistiknya mana produk-produk yang memang lagi laku nih di pasaran, lagi best seller gitu. Nah, itu bisa kita olah datanya dari situ kita generate gitu. Nah, dari situ baru misalnya kita kembangin lagi nih. Oh, yang sejenis ini. Kayak saya juga lagi mau ngeluarin nih produk baru, tapi belum launching. Itu apa namanya Busy Jar itu untuk paket aktivitas untuk anak yang usianya lebih bawah lagi dari umur 2 tahun. Untuk dari umur 9 bulan sampai usia 2 tahun. Karena banyak juga yang suka nanyain. Nah, dari request customer itu juga bisa jadi masukan buat kita. Mereka kadang suka, ada nggak Kak produk buat ini? Ada nggak Kak produk yang buat ini? Nah, maaf belum ada, tapi itu bisa jadi masukan buat kita juga untuk apa namanya membuat produk seperti itu. Jadi pemasarannya itu yaitu tadi kalau misalnya kita udah menjawab suatu kebutuhan yang emang udah ada di pasaran, itu cenderung lebih mudah gitu tanpa kita harus bombastis marketing lagi gitu, tanpa harus apa bikin pusing mikirin marketingnya kayak gimana karena kita udah jadi solusi dari masalah yang ada. Nah, dengan apalagi kalau sosial media. Nah, kita kan hidup di zaman yang udah ini oke banget nih sosial medianya. Kita tinggal bijak memanfaatkan itu gitu. Kayak saya misalnya basic awalnya dari Instagram. Jadi ketika kerjasama dengan influencer-influencer parenting itu kita mereka kan masanya atau followersnya kan udah banyak gitu ya. Dan mereka biasa followersnya loyal. Apa yang influencer itu beli, ketika influencernya bisa menyampaikan dengan bagus gitu ya fitur-fitur atau keunggulan produk kita, wah langsung kan pada tertarik gitu, pada mau. Nah itu juga karena
ibu-ibu atau orang tua itu biasanya lebih percaya mulut ke mulut gitu lah ya, referensi gitu. Jadi kalau udah ada bukti nyatanya gitu, udah ada orang yang terpercaya yang emang udah pakai gitu, nah mereka oh iya ini terpercaya gitu. Nah, jadi marketing untuk ke orang tua, untuk produk anak tuh lebih seperti itu. Karena sekarang orang tua alhamdulillah sudah melek sih untuk edukasi tuh udah banyak orang tua yang melek karena di sosial media itu banyak banget ilmu yang gratis yang bisa orang tua pelajari sendiri gitu. Nah, cuman kelebihannya kita udah sistematis gitu. Jadi orang tua nggak bingung-bingung lagi nyusun-nyusun sendiri karena kita udah sistematis. Oh ya, anak saya umur 3 tahun ya udah beli yang modul 3 tahun. Kalau di apa yang lain-lain kan biasanya nggak ada panduan usianya gitu. Jadi orang tua harus menyesuaikan sendiri. Jadi gitu sih untuk pemasaran. Alhamdulillah kami channelnya awalnya dari Instagram, kemudian masuk juga ke marketplace karena marketplace ya kita tahu sendiri ya di Indonesia kan pengguna marketplace-nya termasuk yang tertinggi gitu ya. Nah di marketplace pun saya kerjasama sama rekan mitra yang mengerti ads. Nah jadi eh, walaupun produk kita misalnya kita pakai apa tadi mulut ke mulut atau influencer itu kita untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas kita pakai ads atau iklan juga. Nah, di Shopee itu pakai ads juga dan untuk kalau suami itu yang lebih ngerti tuh membawahi tim marketing yang ngurusin Facebook ads sama Instagram ads. Nah, jadi itu apa namanya kita pasang iklan juga di sana untuk bisa menjangkau yang lebih luas lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah sih untuk sosial media itu di zaman sekarang sangat-sangat membantu. Asal kita mau ya pinter-pinter belajar sendiri aja. Karena kan kalau suami itu alumni IPB juga kebetulan. Tapi fisika gitu. Jadi kami sama-sama basicnya sebenarnya nggak ada IT, nggak ada saya manajemen sih ya. Mungkin dulu emang suka marketing, tapi marketing kan dinamis ya, berubah-berubah terus trennya. Jadi untuk marketing sih alhamdulillah kami tidak terlalu punya apa strategi yang terlalu gimana-gimana karena alhamdulillah ternyata produk kita ini menjawab kebutuhan para orang tua yang emang membutuhkan produk edukasi itu. Jadi ya multi channel ya kita pakainya dari mulai awalnya Instagram dengan bantuan influencer selebgram, kemudian affiliate juga, kemudian kerjasama dengan reseller-reseller online shop atau ada grup-grup just tip tuh kalau ibu-ibu biasanya. Kemudian merambah ke marketplace juga, Shopee dan Tokopedia. Kemudian ada juga tim marketingnya ya di FB Ads dan Instagram Ads. Nah, satu sih yang belum itu kami belum merambah ke TikTok. Ya, nah kebetulan TikTok itu bagi saya ya, ini termasuk yang baru gitu. Maksudnya saya belum berpengalaman jualan di TikTok. Kalau di Instagram sebetulnya saya sudah berpengalaman dulu tahun 2016. Saya dulu punya online shop juga sebelum Kia Kids ini. Dulu namanya Harumi Design. Nah, itu sebelum saya berangkat ke New Zealand waktu itu. Dulu saya jualan bener-bener murni di Instagram aja waktu itu. Jadi alhamdulillah di situ dulu produknya adalah pregnancy journal, baby journal sama baby milestone card gitu buat foto baby gitu. Itu berdasarkan kebutuhan saya juga gitu. Dulu saya hamil anak pertama, pengen mengabadikan gitulah ala-ala ya nulis di jurnal gitu. Maklumnya masih anak pertama gitu ya. Tapi nggak nemu produk yang seret gitu buat saya. Ada tapi impor mahal banget. Ya udah saya coba bikin sendiri aja. Eh kebetulan kan sama tuh fasenya ada teman-teman yang lagi hamil juga, baru punya anak juga. Coba tawar-tawarin, ternyata besar juga. Nah, di Instagram saya udah punya tuh pengalaman jualan. Nah, tapi kalau TikTok belum. Nah, saya baru lagi mau mulai mempelajari nih gitu. Karena di TikTok juga wah lumayan banget ya Lagi marak-maraknya kan betul. Kak, TikTok ini Kak. Heeh. Jadi itu adalah salah satu ceruk pasar yang saat ini belum kita masuki, tapi mudah-mudahan sih potensial juga ya, karena saya lihat ada juga sih produk-produk edukasi anak yang dijual di TikTok tuh ada juga, berarti kan ada pasarnya di sana juga gitu ya. Jadi, nah dan saya juga sebenarnya lagi nyari nih
karyawan staff gitu yang bisa handle sosial media gitu. Nah, misalnya ada sobat ngulik gitu ya. Boleh mahasiswa, misal mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate gitu. Kebetulan sekalian promosi ya. Iya, boleh Kak, boleh banget. Yang bisa yang emang tertarik di dunia sosmed gitu ya, punya keahlian di sosmed, kemudian bisa desain grafis, bisa video, bisa kayak bikin-bikin reels kayak gitu, sosial media officer ya bilangnya tuh. Nah, saya tuh lagi nyari juga tuh yang bisa. Karena kan kalau kayak gitu anak muda tuh lebih ngerti lah ya. Kalau yang urusan teknologi, sosial media itu kan biasanya udah anak muda kayak kalian tuh kan udah dunia kalian gitu ya. Kalau aku kan sebenarnya udah generasinya udah beda. Cuma ya itu kalau memang ternyata ada nih dari Sobat Ngulik nih. Wah, alhamdulillah banget gitu. Karena saya pengen mengembangkan juga di apa konten-konten itu. Nah, karena untuk konten saya masih lepasan dari freelancer gitu. Jadi misalnya lagi butuh konten apa, freelancernya pun dari mahasiswa-mahasiswa IPB juga gitu, atau ada alumni IPB juga gitu yang emang bisa jago fotografi, jago desain gitu ya. Nah, pengen ada yang bisa continue untuk ngurusin konten-konten kami gitu. Itulah ya, pemasaran tuh ya dinamis ya. Kita harus selalu ngikutin tren, kita harus selalu aware gitu ya dengan apa yang terjadi. Kita harus selalu ikut belajar gitu, nggak stuck gitu. Kalau saya stuck ngikutin tren waktu saya tahun 2016 jualan di Instagram, ya nggak bakal bisa berkembang sampai sejauh ini gitu. Alhamdulillah suami juga, karena kebetulan beliau bisnis juga di dunia digital marketing juga, dan beliau belajar otodidak juga gitu dari teman-temannya, belajar dari internet gitu. Zaman sekarang tuh belajar bisa gratis dimanapun asal kita punya kemauan untuk yaitu belajar dan nggak stuck di satu sistem pemasaran aja gitu. Oke, menarik banget nih Sobat Ngulik. Tadi bisa didengar ya. Jadi buat Sobat Ngulik yang tertarik nih di dunia sosmed, boleh nih direkrut sama Kak Harumi ya Kak. Oh, Boleh-boleh nanti mantep hubungi. banget. Oke nih Sobat Ngulik, nggak kerasa nih kita udah lama ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Harumi. Dan kita juga udah banyak banget nih ilmu dan insight yang luar biasa yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Mulai dari pengenalan kiakis, pentingnya pendidikan bagi balita, bagaimana menciptakan lingkungan yang interaktif untuk balita belajar, dan masih banyak lagi yang udah Kak Harumi share nih ke aku dan Sobat Ngulik lainnya. Nah, terakhir nih Kak, mungkin ada nggak sih Kak pesan atau closing statement nih Kak buat Sobat Ngulik Wah, semuanya apa nih ya? Kak? Sobat ngulik nih kan masih pada muda-muda ya. Nah, betul nih Kak. Ya mudah-mudahan apa yang saya sharing ini walaupun mungkin belum relate bagi teman-teman sobat ngulik sekarang, tapi bisa jadi insight gitu ya untuk nanti ke depannya kan, untuk yang perempuan nih bakal jadi ibu, untuk yang laki-laki juga akan menjadi seorang bapak gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi insight bahwa pendidikan itu sejak balita juga berperan penting gitu ya. Bahkan sejak bayi dalam kandungan itu sudah dimulai pendidikan gitu. Jadi pendidikan itu tidak harus mahal, tidak harus yang mainan yang modern atau canggih, asalkan kita punya keinginan untuk membersamai anak kita, fokus dan memberikan yang terbaik untuk perkembangan pertumbuhan anak kita seperti itu. Dan untuk sobat ngulik juga dari sisi ininya ya, bisnisnya mungkin gitu ya, banyak bidang-bidang yang mungkin bisa digali gitu untuk menjadi sebuah peluang bisnis seperti itu, yang bisa berawal dari pengalaman pribadi atau permasalahan pribadi sendiri yang ternyata relate juga untuk banyak orang seperti itu, dan itu bisa menjadi peluang bisnis yang dikembangkan seperti itu. Oke Sobat Ngulik, jadi tolong dipahami dan di ini ya Kak. Dimaknailah tadi pesan dan kesan dari Kak Harum ini biar bisa direalisasikan di kehidupan nyata. Oke nih Kak, sebelumnya aku pengen ngucapin makasih banyak nih Kak karena Sama-sama. udah Terima kasih mau ya juga. Kak buat sharing bareng aku dan juga sobat ngulik lainnya di topik kita kali ini, yaitu pentingnya pendidikan bagi balita. Nah, dan tak lupa terima kasih juga kepada Shure yang sudah mendukung kita dengan mikrofon yang sangat bagus, yaitu MV7, dan juga headphone yang gak kalah keren, yaitu SRH440, sehingga membantu kualitas podcast kita menjadi lebih baik. Dan aku mau ngingetin nih buat sobat ngulik,
Jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Fitur Star IPB di Spotify yang berisi banyak banget inspirasi dan juga manfaat. Tapi buat sobat ngulik yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu. Karena sobat ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, aku Najwa Dinda dari Fitur Star X Center of Management IPB University pamit undur diri. And see you in the next podcast. Bye-bye. Terima kasih. Asik, Makasih ya. Kak. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye.